بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra. Pada pekan yang lalu kita masuk pada awal daripada bab yang ketujuh, yakni yang berkenaan tentang bagaimana Quran dan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dahsyatnya hari kiamat. Allah taala sebut sebagai liyaumin azim, hari yang besar, dan juga hari tersebut disebut sebagai hari yang membuat manusia khawatir, membuat manusia begitu paniknya, sehingga wanita-wanita yang mereka menyusui anaknya meninggalkan anaknya, wanita-wanita yang hamil keguguran, dan manusia bagaikan orang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalas sa'ata syai'un adim. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian, karena sungguh kegoncangan nanti di yaumil kiamah begitu dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari itu kalian akan melihat wanita-wanita yang mereka menyusui anaknya segera meninggalkan anaknya karena begitu paniknya mereka. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil mereka keguguran. Wa taron nasa sukara. Engkau melihat manusia bagaikan orang mabuk. Walakin wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adaballahi syadid, akan tapi waktu itu begitu dahsyatnya adab Allah tabaraka wa taala. Dan juga Allah taala sebutkan ketika tegaknya hari kiamat terputus tali kekeluargaan. Semuanya sibuk dengan sendiri-sendiri. Anak tidak bisa lagi meminta bantuan bapaknya, bapak tidak lagi bisa memberikan bantuan kepada anaknya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, ketika ditiupkan sangkakala, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَا يَتَسَاءَلُونَ, maka terputus tali kekeluargaan di hari itu dan mereka tidak bisa saling memberikan pertolongan. Subhanallah. Kemudian ikhwah Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala sebutkan bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika tegak hari kiamat. Kalaulah mereka memiliki dunia ini sepenuhnya, mereka akan, dan kalau mereka sanggup, mereka akan tebus diri mereka dengan dunia atau yang semisal dengannya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban, subhanallah, tidaklah diterima dari mereka, ya, sepenuh bumi ini dijadikan emas, tidak akan diterima. Walau iftada bih, kalaulah mereka mau menebus diri mereka dengan bumi dijadikan emas, niscaya mereka akan tebus karena begitu dahsyatnya hari tersebut. Subhanallah. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan mereka orang-orang kafir, kalaulah mereka mampu, mereka akan menebus diri mereka agar mereka selamat dengan orang-orang yang mereka sayangi sewaktu di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani. Orang-orang mujrim mereka berangan-angan kalaulah mereka sanggup, mereka akan tebus diri mereka dengan anak-anak mereka. Wa sahibatihi wa akhi, mereka akan tebus dengan istri-istri mereka dan saudara-saudara mereka. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Kemudian kita masuk pada al-mabahas as-sani, pembahasan yang kedua. Ba'du ma'alim ahwalil qiyamah, beberapa kejadian-kejadian huru-hara hari kiamat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, ya, yang semoga ini sebagai pengingat bagi kita semua akan kelalaian kita, agar kita siapkan bekal-bekal kita menghadapi nanti negeri ya yang abadi. Berkata Syekh Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala, yuhaddisuna al-Quran an ahwali dalikal yaum allati tasdahun nas wa tasuddu absarahum. Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian yang begitu dahsyat
yang begitu mengerikan ya di hari kiamat, yang begitu membuat mata-mata manusia terbelalak ya, wa tamliku alaihim nufusuhum, yang menggetarkan jiwa-jiwa mereka, wa tuzalzilu qulubahum ya, yang membuat hati-hati manusia terguncang. Ini uslub dari para Quran ya, gimana Allah Ta'ala gambarkan dahsyatnya hari kiamat supaya kita ini takut. Subhanallah. Wa min a'dami tilkal ahwal, dan yang paling besar kejadian-kejadian yang mengerikan tersebut, ad-dimarul kauni syamir rahib alladhi yusibul arda wa jibalaha. Yani Allah Ta'ala kisahkan bagaimana hancurnya alam raya ini, hancurnya gunung-gunung yang kokoh, was-samaa wa nujumaha wa samsaha wa qamaraha. Allah Ta'ala sebutkan bagaimana hancurnya langit ya, matahari, dan juga bintang-bintang yang berjatuhan nanti. Subhanallah. Yuhaddisuna Rabbuna annal arda tuzaljilu wa tadukku. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita ya dalam Quran bagaimana nanti bumi berguncang di hari kiamat ya, dan gunung-gunung hancur. Subhanallah. Wa annal jibala tusayyaru wa tunsafu. Gunung-gunung menjadi debu, berterbangan ya. Subhanallah. Wal bihara tufajjaru wa tusajjaru. Demikian juga lautan ya yang meluap, subhanallah, yang mengeluarkan api, yang mengeluap air lautan yang menguasai hampir lebih daripada separuh bumi ya, ini akan meluap mengeluarkan api. Subhanallah. Was samaa tatatassaqu wa tamuru. Demikian juga langit ya ketika terbelah dan juga ketika berguncang. Wasamsu tukawwaru wa tadhabu, ya demikian juga matahari ketika lenyap. Wal qamaru yukhsafu, dan juga ketika ya bulan menjadi gelap. Wan nujumu tangkadiru wa yadhabu dawuha, dan juga bintang-bintang yang nanti berjatuhan dan hilang ya cahayanya. Subhanallah. Wa sa'adkuru ba'da nusus allati tusawwiru waqa'iqa tilkal ahwal summa adkuru ma yuhaddisu likulli wahid minal awalim al-adima fi dhalikal yaum. Beliau mengatakan kita akan sebutkan di antaranya ya kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah berdasarkan Quran. Yang pertama, qabdul ardi wa tayyus sama ya, nanti digenggamnya bumi dan digulungnya langit ya, dilipatnya langit. Yaqbidul haqqu tabaraka wa ta'ala al-arda biyadihi fi yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah akan menggenggam bumi, wa yatwis samawati, dan akan melipat langit-langit, biyamini, dengan tangan kanannya ya, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala kisahkan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan ya. Allah Ta'ala firman dalam surah Az-Zumar pada ayat ke-67, nama qadarullaha haqqa qadri. Mereka orang-orang musyrik, mereka orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal nanti bumi ini Allah Ta'ala genggam di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, sedangkan 7 lapis langit Allah Ta'ala lipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi atas apa-apa yang mereka lakukan ketika mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bagaimana kejadian nanti di yaumil qiyamah ketika Allah Ta'ala genggam bumi dan Allah Ta'ala lipat langit, langit yang begitu gagahnya ya, 7 lapis langit, subhanallah ya, yang begitu besarnya Allah Ta'ala lipat dengan tangan kanannya. Wa qad akhbaruna fi maudin akhar an kaifiyati tayyihi lis samawati faqal, dan Allah Ta'ala juga sebutkan di ayat yang lainnya dalam surah Al-Anbiya tentang bagaimana Allah Ta'ala melipat langit ya. Allah Ta'ala berfirman, yauma nat'us samaa katayyi sijilli lil kutubi, di hari di mana kami melipat langit sebagaimana kertas yang dilipat. Subhanallah, lembaran-lembaran kertas buku yang dilipat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami yang menciptakan alam raya ini, langit ini ya,
maka kami akan mengembalikan. Wa'dan alaina, dan ini merupakan janji kami, kata Allah Ta'ala, inna kunna fa'ilin, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Subhanallah. Berkata Imam Ibnu Katsir, was-sahihu an Ibnu Abbas anna sijillah hiya sahifah. Ya, makna dari bara sijil adalah sahifah, lembaran-lembaran. Jadi Allah Ta'ala melipat langit ini bagaikan lembaran-lembaran buku yang dilipat. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ini juga disebutkan oleh Ali bin Abi Thalha wal Aufi, makna dari bara sijil yakni lembaran-lembaran. Jadi Allah Ta'ala sebutkan, ceritakan kepada kita bagaimana nanti Allah Ta'ala melipat langit bagikan melipat lembaran-lembaran buku, lembaran-lembaran kertas. Subhanallah. Wa qad ja'atil ahaditsus sahihatu dalatun ala misli ma dallat alaihi nususu al-Qur'aniyah. Dan juga dalam hadis-hadis sahih disebutkan hal yang sama, ya, sebagaimana yang disebutkan Allah Ta'ala dalam Quran. Wa mabniyatu faidatin ukhra, yang ini memberikan faidah yang lainnya. Wa hiya ma yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da qabdihil ard wa tayyihis sama. Fil hadisil muttafaq alaih, disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yaqbidullahul arda yaumal qiyamah, nanti Allah Ta'ala genggam bumi ini di yaumil qiyamah. Wa yatwis samaa biyamini, dan Allah Ta'ala genggam, Allah Ta'ala lipat langit dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, anal malik, aku adalah raja. Ainal mulukul ard, mana raja-raja dunia? Subhanallah. Nabi kita SAW sebutkan bagaimana kejadian huru-hara nanti di yaumil qiyamah ketika Allah Ta'ala menggenggam bumi dan Allah Ta'ala melipat langit dengan tangan kanannya, dan Allah Ta'ala katakan, mana para raja-raja yang dahulu sombong? Subhanallah, akulah raja hari ini. Ya. Dalam Sahih Muslim disebutkan dalam redaksi yang lainnya dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala nanti akan menggulung, ya, langit ataupun melipat langit di hari kiamat. Summa yakhuduhunna biyadil yumna, kemudian Allah Ta'ala ambil dengan tangan kanannya. Summa yakul, kemudian Allah Ta'ala berfirman, anal maliku ainal jabarun, aku adalah raja, mana orang-orang yang sombong dahulu di dunia. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang pongah. Summa yatul arda bishimali, kemudian Allah Ta'ala, ya, melipat bumi dengan tangan kirinya. Di sini ada khilaf para ulama tentang tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan teks-teks daripada nas-nas hadis. Ya, sebagian para ulama mengatakan kedua tangan Allah Ta'ala adalah kanan, dan ini merupakan mayoritas daripada, ya, pendapat daripada para ulama salaf. Nah, kemudian ikhwan Allah Ta'ala muliakan, warwal Bukhari an Abdullah ibnu Mas'ud, Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika datang seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang Yahudi ini mengatakan, ya Muhammadu innallaha yumsikus samawati ala isbain, wahai Muhammad, ya, di riwayat yang lain menunjukkan disebutkan dalam kitab-kitab kami, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memegang langit, ya, dengan satu jarinya. Wal aradina ala isbain, dan juga Allah Ta'ala memegang bumi dengan satu jarinya. Wal jibala ala isbain, demikian gunung-gunung Allah Ta'ala pegang dengan satu jarinya. Wasyajaru ala isbain, demikian juga pohon-pohon yang ada di muka bumi ini, ya, Allah Ta'ala pegang dengan satu jarinya. Wal khalaiqu ala isbain, dan juga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini Allah Ta'ala pegang dengan satu jarinya. Summa yakul, kemudian Allah Ta'ala katakan, anal malik, akulah raja. Ya, fadhahiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar perkataan orang Yahudi ini, Rasulullah pun tertawa. Hatta badat nawajiduhu, sampai nampak gigi geraham beliau, menunjukkan, ya, persetujuan Nabi. Thumma qara'ah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan ketika mereka menyekutukannya.
Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal nanti di yaumil qiyamah Allah taala genggam bumi. Was samawati matwiyatun bi yamini, Allah taala lipat langit. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah taala, ya, amma yusyrikun, atas segala apa yang mereka sekutukan. Subhanallah, ikhwan yang Allah taala muliakan. Wa hadzal qabdu lil ardi wa tayyu lis samawat yaqa'u ba'da an yufniyallahu khalqahu. Ya, digenggamnya bumi dan dilipatnya langit-langit ini terjadi setelah Allah taala musnahkan seluruh makhluk-makhluknya. Ya, ini pendapat yang pertama. Wakila innal munadiya yunadi ba'da hasil khalqi ala ardi bayda, ya, mislil fadda. Ada pendapat yang lainnya bahwasanya terjadinya, ya, kejadian yakni ketika digenggam bumi dan juga dilipat langit ini terjadi ketika di hari dikumpulkan manusia di mahsyar, ya, di tempat di bumi, ya, yang berwarna putih bagaikan fiddah, bagaikan perak. Subhanallah, inilah kondisi mahsyar yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Padang mahsyar adalah padang yang tempat bumi yang berwarna putih, yang tidak ada di situ gundukan dan juga cekungan, datar. Subhanallah, bukan bumi yang sekarang kita berada di atasnya, ya. Naam, kemudian waqala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, wal qaulul awwal adhar, maka pendapat pertama ini yang lebih kuat, ya. Ini bumi digenggam, langit dilipat ini ketika setelah Allah taala musnahkan segala makhluk-makhluknya, ya, nanti di yaumil qiyamah. Kemudian ikhwan yang Allah taala muliakan, al-matlabu tsani, yang kedua, dakul ardi wa nasful jibali, hancur leburnya bumi dan gunung-gunung. Subhanallah, Allah taala sebutkan peristiwa ini, ya, dalam Quran agar kita takut, agar kita menyiapkan bekal-bekal kita menuju, ya, negeri yang abadi. Yukhbiruna Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita, anna ardona sabitah, bahwasanya bumi kita yang tenang ini, yang kokoh ini, yang kita berada di atasnya, wa ma 'alaiha min jibalin sammin rasiyah, dan juga apa-apa yang berada di atasnya dalam bentuk gunung-gunung yang kokoh, yang kuat. Subhanallah, tuhmalu fi yaumil qiyamah, nanti akan diangkat di yaumil qiyamah. Indama yunfakhu fi sur, yakni ketika ditiupkan sangkakala, fatadukku dakkatan wahidah, ya, maka nanti akan hancur lebur sekaligus. Ya, bumi yang sekarang kita berada di atasnya, gunung-gunung yang kokoh, Allah Ta'ala sebutkan nanti akan diangkat dan Allah Ta'ala hancurkan dengan sekaligus. Subhanallah, Allah Ta'ala berfirman, fa'idha nufikha fis-suri, dan ketika ditiupkan sangkakala, nafkhatun wahidah, dengan sekali tiupan, ya, ini tiupan yang pertama. Wa khumilatil ardu wal jibalu fadukkatan dakkatan wahidah, kemudian bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dibenturkan dengan sekali benturan. Fayauma idin waqa'atil waqi'ah, maka hari itulah hari di mana tegaknya hari kiamat. Subhanallah, ya. Dan juga di ayat yang lainnya, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan, Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, yakni ketika bumi, ya, ini dibenturkan dengan sekali benturan, dihancurkan dengan sekali hancuran, ya. Wa inda dzalika tatahawwalu hadil jibalu salba al-qasya ila ramalin na'im, maka ketika bumi ini dibenturkan, ya, maka jadilah gunung-gunung yang kokoh ini menjadi pasir-pasir yang halus, hancur lebur, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Allah Ta'ala firman, pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang keras, ya, dibenturkan dengan benturan yang keras, maka gunung-gunung ini bagaikan gundukan pasir-pasir yang berterbangan. Subhanallah, ikhwah Allah Ta'ala muliakan, ya, ini Allah Ta'ala kisahkan kepada kita, ya, bagaimana kejadian huru-hara nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah, ayat tusbiku kakisbanir romali ba'da an kanatil hijara somma, ya, kata beliau, beginilah kondisi gunung, ya, nanti akan
menjadi pasir-pasir yang lembut. Subhanallah, padahal dia asalnya bagaikan batu yang kokoh. Dia asalnya adalah batu-batu yang kokoh menjadi pasir-pasir yang lembut nanti di yaumil qiyamah. Naam. Kemudian wa akhbara fi mawdi'in akhar, dan Allah Ta'ala juga kabarkan kepada kita di tempat yang lainnya dalam Quran, annal jibala tusbiku kal ihn, bahwasanya gunung-gunung ini nanti mereka bagaikan bulu-bulu. Subhanallah, kayak bulu-bulu yang berterbaran, ya. Wal ihn huwa sufu, yang ihan ini adalah suf, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa takunul jibalu kal ihn, dan apabila gunung-gunung ini diterbangkan maksudnya, ya. Wa fi nasin akhar masalah bis sufi al mutafawwis, dan juga Allah Ta'ala sebutkan juga dalam Quran, ya, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ya, dan gunung-gunung ketika diterbangkan, ya, dan bagikan manfus. Subhanallah, ya, bagikan fata morgana. Subhanallah. Summa innal haqqa tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yuzilu hadhil jibal, Allah Ta'ala melenyapkan, ya, gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, an mawadiha wa yusawwil ardu hatta la yakuna fiha mawdi murtafi, ya. Kemudian Allah Ta'ala pun hilangkan, hancurkan gunung-gunung sampai bumi ini menjadi datar, tidak ada gundukan lagi nanti, wala munkhafid, dan juga tidak ada lagi cekungan. Subhanallah. Wa abarul Quran an izalatil jibali bitasyiriha marra, ya, wa binasfiha ukhra, dan Quran menyebutkan, ya, kepada kita tentang kondisi ini. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, wa idal jibalu suyirat, ya, dan ketika gunung-gunung itu, ya, suyirat, diterbangkan, ya, wa suyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung diterbangkan, maka gunung-gunung itu bagikan fata morgana, ya, bagikan fata morgana. Subhanallah. Nah, wa qala fi nasfihi, dan juga Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tentang lenyapnya gunung-gunung nanti. Wa idal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung ini lenyap, dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa bayyana al-haqqu halal ardi ba'da tasyiril jibal wa nasfiha, setelah itu Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bagaimana kondisi bumi setelah hancurnya gunung-gunung ini. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah, ya, dan pada hari di mana kami hancurkan gunung-gunung, kami terbangkan gunung-gunung, kamu lihat bumi itu jelas, tidak ada gunung, datar semuanya. Subhanallah, kita bisa melihat, ya, bumi dengan jelas. Kalau sekarang kita tertutup oleh, ya, dataran-dataran tinggi, nanti ketika Allah Ta'ala hancurkan gunung-gunung yang kokoh ini menjadi butiran-butiran pasir, maka kita bisa melihat, ya, subhanallah, wa taral ardo bariza, engkau bisa melihat bumi dengan jelas. Naam. Ai dhahirana irtifa fiha wala inkhifat, yang tidak ada cekungan dan juga tidak ada gundukan. Kama qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, dan mereka bertanya kepada Muhammad, bagaimana dengan gunung-gunung nanti di yaumul qiyamah? Fakul yansifuha rabbi nasfa, ya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Rabbku telah menghancurkannya nanti. Subhanallah, ya. Naam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian di pembahasan yang selanjutnya, ya, kejadian yang selanjutnya, tafjirul bihar wa tasjiruha, meledaknya, ya, lautan dan menyalanya lautan. Subhanallah, ya, meluapnya ataupun tafjir, meluap ataupun meledaknya lautan dan menyala. Subhanallah, ya, bayangkan lautan bisa menyala dan bisa meledak, ya. Beliau mengatakan, amma hadhil bihar allati tuqtil juz'a al-a'dama min ardina, adapun lautan yang sekarang menutupi bagian besar daripada bumi yang luas ini, wa ta'isu fi batniha awalimha ila minal ahya, dan di dalam lautan banyak sekali, subhanallah, kehidupan-kehidupan yang begitu mengagumkan, ya, begitu menakjubkan. Watatahada fauqaha sufun dahiyah ayyibah, yang mana
kapal-kapal bisa pulang balik melewatinya. Fa innaha tufajjaru fi dzalikal yaum, nanti ya lautan ini akan meledak meluap. Subhanallah, ya, di hari kiamat sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan. Waqad allamana fi hadzal asr, faqad alimna fi hadzal asr al-haul al-adim alladhi yuhaddisu infijarud darat as-saghira. Ya, sebagaimana kita ketahui di era modern, zaman modern yang sekarang kita berada di dalamnya, ya, tentang teori atom, bagaimana atom ini meledak, ya, padahal atom ini merupakan benda yang kecil, bagaimana bisa meledak, ya, bagaimana dengan Allah Ta'ala sebutkan lautan yang besar ini meledak. Subhanallah, atom yang kecil bisa meledak begitu hebatnya hasil dari meledakannya, bagaimana dengan lautan, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan diledakkan. Wa qala wa idal biharu sujirat, dan di ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, dan ketika lautan ini dinyalakan. Subhanallah, lautan diledakkan, lautan dinyalakan, ya. Wa qad dhahaba al-mufassirun qadiman ila anna al-murada bi tafjiril bihar. Para ulama tafsir, ya, mereka mengatakan maksud daripada wa idal biharu fujirat, dan ketika lautan ini diledakkan, ya, maksudnya yakni tasaqqaqu jawanibuha wa zawalu ma baina minal hawajis, yakni terbelahnya tepian-tepian lautan, ya, dan hilangnya batasan-batasan antara lautan dengan daratan. Ini makna daripada, ya, diledakkan lautan. Waqtilatul ma al-adbu bil ma'il malih, maka bercampurlah, ya, air yang tawar dengan air yang asin. Ini makna daripada ketika lautan ini diledakkan. Hatta tasiro bahron wahidan, sampai menjadi satu lautan, ya, bercampur antara, ya, air yang tawar dengan air yang asin. Ketika Allah Ta'ala ledakkan daripada, ya, lautan ini, maka bercampur menjadi satu lautan. Ini diantara penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Nah, maka kata beliau, wa ma dzakarnahu awdahu aqrab, dan apa yang kami sebutkan ini yang lebih kuat, yakni ketika Allah Ta'ala ledakkan, ya, luapkan, dan ketika lautan ini Allah Ta'ala nyalakan menjadi menyala. Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala muliakan kejadian yang selanjutnya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran tentang huru hara nanti di yaumil kiamah, ya, mauranus samai wan fitaruha, ya, bergoyangnya dan terbelahnya langit. Subhanallah. Amma samauna al-jamila az-zarqa, adapun langit biru yang kita pandang yang begitu indah, ya, alati nanduru ilaiha fatansarihu suduruna, ya, kalau kita memandang ke atas yang membuat dada kita menjadi lapang, ya. Subhanallah. Wa tattaribu ittiraban adiman fa inna ma tamuru, ya, mauranan wa tattaribu ittiraban adiman. Langit yang indah yang kita pandang ini nanti kelak akan bergoyang dan berguncang dengan keras. Allah Ta'ala firman, yauma tamurus sama'u maura. Subhanallah, ya, pada hari ketika langit ini bergoyang, bergoncang. Subhanallah. Summa innaha tanfatiru, kemudian setelah itu langit pun menjadi pecah. Allah Ta'ala katakan, ya, idas sama'un fatarat, ya, dalam surah Al-Infitar, ya, ketika langit terpecah-pecah, terbelah-belah. Idas sama'un syaqqat, ketika langit, ya, terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, ya, ketika langit terbelah memenuhi daripada perintah Rabbnya, dan seharusnya dia harus penuhi perintah Allah Ta'ala. Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, wa inda dzalika tusbihu dha'ifah wa hiya qal qasril adim al-matin al-bunyan ar-rasik al-arkan indama tusibu zalazil. Maka ketika langit menjadi terpecah-pecah, terbelah-belah, maka langit pun menjadi lemah. Subhanallah, sebagaimana bangunan yang kokoh, yang kuat ditimpa,
yakni gempa. Demikianlah kondisi langit nanti kelak, ya, menjadi lemah, menjadi terpecah-pecah. Subhanallah, Allah Ta'ala berfirman, ya, yang mana warnanya, warna langit ini pun akan berubah ketika bagaikan terkena gempa, ya. Subhanallah. Fataratan hamra wa taratan safra, ya, wa ukhra khadra. Subhanallah, langit pun menjadi berwarna-warni, ya, berwarna merah, berwarna kuning, dan juga berwarna hijau. Subhanallah, dan juga berwarna zarqa biru, ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa idang syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan, ya, dan ketika terbelah langit maka langit pun bagaikan, subhanallah, ya, warna yang merah merona, ya, wardatan kaddihan, wardah, ya, merah merona, kaddihan, bagikan dihan, yakni olesan minyak yang dipanaskan. Subhanallah, inilah kondisi bagaimana langit nanti ketika terbelah, ya, yang biru menjadi merah. Subhanallah, bagaikan minyak yang dipanaskan. Wa qad naqala an Ibnu Abbas anna samaa'a takunu fi dzalikal yaum kal farasil wardi. Al-Imam Ibnu Abbas, ya, meriwayatkan bahwasanya kondisi ataupun langit waktu itu, ya, bagaikan yakni warda, bagaikan yakni al-faras al-wardi, ya, maksudnya ini berwarna-warna. Wal farfarudi kama yaqul Baghawi takunu fi rabi'is safra wasita hamra. Naam, Allahu a'lam bissawab, ya, perkataan dari Abdullah bin Abbas. Yang jelas yang kita pahami di sini, langit berubah warna, ya, yang warnanya asalnya biru menjadi merah, ya, terkadang menjadi kuning. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, inilah kondisi, ya, bagaimana langit nanti ketika tegaknya hari kiamat. Kemudian selanjutnya yang terakhir insyaallah Ta'ala, takwiru syamsi wa khusuful qamari wa tanasuri nujumi. Digulungnya matahari ataupun dilenyapkan matahari dan bulan menjadi gelap, ya, dan bintang-bintang berjatuhan. Amma hadhihi syams allati naraha, ya, tasraku kulla sabah. Adapun matahari yang setiap hari kita lihat menerangi bumi, ya, atau qamaru arduna biddiya, yang mana cahayanya, ya, menerangi bumi, ya, wa tamudduna bin nuri wa taqa allati la ghina anha li absarina wa abdanina, yang kita butuhkan cahayanya, ya, wa ma yadubu alar addi min ahya, dan juga yang dibutuhkan oleh segala yang hidup di muka bumi ini. Wa ma yanmu fiha min nabat, matahari yang cahayanya dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan agar bisa tumbuh. Fa innaha tujma'u wa tukawwar, nanti niscaya akan hilang. Subhanallah, matahari ini akan hilang. Wa yadhhabu dawuha, dan juga cahayanya akan hilang. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, idza syamsu kuwirat, ya, dan apabila matahari kuwirat, digulung. Subhanallah, matahari digulung, ya. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat At-Takwir. Subhanallah, surat Al-Infitar, surat Al-Qiyamah, surat At-Takwir. Ini kalau kita baca makna-maknanya, ya, mengkisahkan bagaimana huru-hara nanti di yaumul qiyamah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi dalam surah At-Takwir, wa takwiru indal Arab, At-Takwir, ya, kuwirat, sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab, jam'u syai' ba'du ala ba'din, ya, dikumpulkan antara satu dengan yang lainnya, namanya kuwirat, ya. Wa minhu takwirul imamah wa jam'u siyab ba'duha ala ba'din. Maksud daripada surat At-Takwir, dalam Quran ada surat namanya surat At-Takwir, ya, maksudnya digulung, dilipat satu dengan yang lainnya, ya. Naam, wa idza jama'a ba'du syamsi ala ba'din, ketika dikumpulkan matahari satu bagian dengan bagian yang lainnya, ya, dhahaba dawuha wa rama biha, maka hilanglah, lenyaplah cahayanya. Subhanallah, ini makna, ya, at-takwir secara bahasa. Jadi Allah Ta'ala firman idza syamsu kuwirat, ya, ketika matahari digulung, dilenyapkan, ya. Ammal qamar, adapun bulan, alladzi narahu fi awwali kulli syahrin hilalan, yang kalau kita lihat di awal bulan, ya, dalam bentuk hilal, bulan sabit. Semua yatakamalu yatanama, punya lambat laun, lama kelamaan menjadi penuh, ya.
hatta yusbiha badaron jamilan badian, sampai menjadi bulan purnama, ya. Yataghanna bi jamaliha syu'ara, ya, yang mana para ahli syair pun, ya, memuji bagaimana keindahannya dengan syair-syairnya. Subhanallah. Allah tak sebutkan bagaimana nanti bulan ini juga akan menjadi gelap. Faida barikol basor, Allah Ta'ala firman, apabila mata-mata manusia terbelalak, wa khasafal qamar, dan bulan telah padam. Subhanallah, Allah Ta'ala sebutkan bulan nanti akan menjadi padam. Wa khasafal qamar. Amma tilkan nujum, adapun bintang-bintang, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, al-mutanasira fil qubbati samawiyah az-zarqa, bintang-bintang yang kita lihat bertaburan di langit, ya, nanti di yaumil qiyamah, ya, akan berjatuhan. Allah Ta'ala firman, wa idal kawakibun tasarat, ya, wa idal kawakibun tasarat, ya, dan bintang-bintang ketika berguguran, berjatuhan. Subhanallah. Kemudian di ayat yang lainnya, wa idan nujumun kadarat, ya, dan bintang-bintang ketika menukik jatuh, turun, berjatuhan. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ini kondisi di antara, ya, kondisi-kondisi ataupun kejadian-kejadian nanti di yaumil kiamah. Yang ini semua, ya, adalah untuk menakut-nakuti hambanya agar kita takut akan, ya, nanti akan datangnya hari kiamat. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang kufar. Ini membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang mereka tidak beriman. Orang yang beriman dengan hari akhir, beriman akan segala apa-apa yang Allah Ta'ala kabarkan, kejadian-kejadian tentang huru-hara hari kiamat. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yakni perkataan para ahli tafsir, ya, berkenan tentang nas-nas yang Allah Ta'ala sebutkan tentang, ya, kondisi nanti di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.